Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo dengan NPM J1D022023. Pada video kali ini saya akan membahas tentang modul 1 dari praktikum pengukuran besaran elektrik. Pada modul ini terdiri dari 5 percobaan yang berbeda-beda, yang mana bertujuan untuk membantu kita memahami tentang dasar-dasar pengukuran DC, jembatan Wheatstone, dan penggunaan potensiometer. Untuk percobaan pertama, yaitu mengenai pembacaan alat ukur. Kita perlu mengetahui bagaimana cara menggunakan alat ukur agar kita dapat mengetahui nilai arus dan tegangan yang benar. Untuk mengukurnya, kita akan menggunakan multimeter. Multimeter sendiri ada dua jenis, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Pada multimeter digital, hasil pengukuran ditampilkan menggunakan layar LCD, sedangkan multimeter analog menggunakan jarum penunjuk untuk menampilkan hasil pengukurannya. Lalu di percobaan kedua, yaitu penggunaan ampermeter dan voltmeter. Pada praktikum ini, kita akan mengetahui bagaimana cara menghubungkan voltmeter ataupun ampermeter ke dalam sebuah rangkaian agar kita dapat mengukur arus dan tegangannya. Lalu di percobaan ketiga, yaitu tentang jembatan Wheatstone. Jembatan Wheatstone adalah rangkaian yang digunakan untuk mengukur tahanan listrik yang tidak diketahui dengan cara menyeimbangkan dua jembatan. Di sini akan ditampilkan bagaimana bentuk rangkaiannya pada aplikasi multisim. Lalu untuk percobaan keempat, yaitu penggunaan potensiometer sebagai voltage divider tanpa beban. Potensiometer adalah sebuah variabel tahanan yang mana nilai tahanan tersebut dapat kita ubah-ubah sesuai yang kita butuhkan. Lalu di percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima, hampir sama seperti percobaan keempat, namun di percobaan kelima ini kita menggunakan potensiometer sebagai voltage divider dengan beban. Langsung saja kita masuk ke aplikasi multisim untuk mengetahui bagaimana rangkaian-rangkaian yang digunakan pada setiap percobaan pada praktikum ini. Di sini terdapat rangkaian dari percobaan pertama, yaitu tentang pembacaan alat ukur. Pada percobaan pertama ini kita membutuhkan sumber tegangan dan alat ukur. Untuk sumber tegangan di sini saya buat menjadi 12 volt DC, dan alat ukurnya akan membaca tegangan dari sumber. Langsung saja kita jalankan. Maka nilai tegangan yang terbaca pada alat ukur adalah 12 volt. Jika kita ubah sumber tegangannya, maka alat ukurnya nanti akan membaca sesuai dengan sumber tegangan yang diberikan. Di sini saya coba ganti menjadi 6 volt. Lalu kita jalankan aplikasinya. Maka alat ukur akan membaca sesuai tegangan, yaitu 6 volt. Percobaan pertama sudah, lalu masuk ke percobaan kedua, yaitu tentang penggunaan ampermeter dan voltmeter. Di percobaan kedua ini saya menggunakan multimeter, yang mana untuk mengukur tegangan, multimeter diatur menjadi ke volt atau V, dan alat ukur dihubungkan secara paralel pada sebuah rangkaian. Sedangkan untuk ampermeter, kita menggunakan multimeter dan atur multimeter tersebut untuk mengukur ampere atau A di sini simbolnya. Dan alat ukurnya kita hubungkan secara seri pada sebuah rangkaian. Sedangkan sumber tegangan dari rangkaian pertama dan kedua saya buat menjadi 12 volt.
Mari kita jalankan aplikasi dan lihat hasil pengukurannya. Di sini di multimeter untuk tegangannya yang terukur adalah 12 volt dan arus yang terukur adalah 12 mA. Coba kita ubah sumber tegangannya. Kita ubah menjadi 6 volt dan untuk arusnya kita buat tegangannya menjadi 6 volt juga. Jalankan kembali aplikasinya, lalu hasil ukurnya akan berubah sesuai dengan tegangan yang kita berikan. Di sini untuk tegangan yang terbaca adalah 6 volt, sedangkan untuk arus yang terbaca adalah 6 mA. Ini sesuai dengan sumber tegangan yang kita berikan. Lalu kita lanjut ke rangkaian pada percobaan ketiga, yaitu penggunaan jembatan Wheatstone. Di sini saya akan membuatnya sumber tegangannya menjadi 12 volt. Untuk coba ini adalah R1. Di sini R2. Untuk R3 dan R4 itu ada di potensiometer. R3 R3. Lalu untuk hambatan pada R1 saya buat menjadi 100 ohm. Sedangkan R2 saya atur menjadi 150 ohm. Sesuai dengan cara jembatan Wheatstone, yaitu terdiri dari 4 tahanan, yaitu R1, R2, R3 dan R4-nya pada potensiometer. Lalu pada rangkaian tersebut terhubung ke galvanometer. Namun di sini karena tidak ada galvanometer, saya menggunakan ampermeter. Kita coba jalankan. Potensiometernya kita geser agar nilai yang terbaca di ampermeter nanti menjadi 0 atau mendekati 0 kalau bisa. Sini kita atur. Nah, karena di alat ukur nilai yang paling mendekati 0 adalah 0,013, yaitu di 30% pada potensiometernya. Seharusnya nilai yang baiknya adalah pas 0 ampere. Inilah contoh dari rangkaian jembatan Wheatstone dan cara menyeimbangkan jembatan 1 dan jembatan 2-nya menggunakan potensiometer. Lalu lanjut ke percobaan keempat, yaitu penggunaan potensiometer sebagai voltage divider. Di sini saya akan mengatur multimeter ke volt. Di sini volt. Pada multimeter ini kita akan mengukur arus yang ada pada rangkaian ini, dan multimeter ini kita akan mengukur tegangan sumbernya, dan di sini di multimeter terakhir kita akan mengukur tegangan yang telah melewati potensiometer, itu tegangan
potensiometer sebagai voltage divider. Kita jalankan aplikasinya. Di sini dapat kita lihat sumber tadi kan kita atur sebagai 6 volt, lalu di multimeter yang terhubung ke sumber tegangan yang terbaca juga 6 volt, sedangkan arus yang melewatinya adalah 6 mA. Lalu kita ukur tegangan pada potensiometer, yang mana potensiometer ini kita gunakan sebagai pembagi tegangan. Coba kita geserkan potensiometer, maka tegangannya akan berubah sesuai dengan nilai tahanan pada potensiometer yang kita atur. Sini ketika 0% tegangannya adalah 6 volt, ketika 20% tegangannya adalah 4,8 volt, 40% yaitu 3,6. Dia semakin besar persentase potensiometernya, tegangannya akan semakin mengecil. Itu tadi adalah percobaan keempat, yaitu potensiometer sebagai pembagi tegangan tanpa beban. Selanjutnya adalah gambar rangkaian dari percobaan kelima, yang mana pada percobaan kelima ini menggunakan beban. Kalau percobaan keempat tadi kan tanpa beban. Nah, di percobaan kelima ini kita akan menggunakan beban. Bebannya saya buat 1 kilo ohm. Kita jalankan aplikasi. Untuk tegangan yang terbaca pada percobaan kelima ini adalah 2,164 volt dan arusnya adalah 2,164 mA. Kita bandingkan pada percobaan keempat tadi. Lihat percobaan keempat. Percobaan kelima tadi potensiometernya berada di 55%, sehingga di percobaan 4 kita buat juga potensiometernya di 55%. Lalu tegangan yang terbaca adalah 2,7 volt. Jadi dapat kita lihat bahwa tegangan ketika potensiometer sebagai dividernya yang terhubung dengan beban, tegangan yang terbaca adalah 2,164, yaitu lebih kecil dari tegangan tanpa beban tadi. Itu saja video pada kali ini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.